down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mrina Wanto dengan nomor pokok mahasiswa 0227231193. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang mengenai teknik analisis data dalam studi kasus. Nah, teman-teman sudah pernah belajar teknik analisis data dalam studi kasus? Kalau belum, saya akan menjelaskannya. Teknik analisis data dalam studi kasus umumnya melibatkan beberapa metode utama. Berikut adalah penjodohan pola atau pattern matching. Membandingkan pola data empiris dengan pola yang diprediksi sebelumnya. Jika pola tersebut cocok, validitas internal studi kasus diperkuat. Pembuatan eksplanasi atau explanation building. Menganalisis data dengan membuat penjelasan tentang kasus yang diteliti, sering digunakan untuk studi kasus eksploratoris. Analisis deret waktu atau time series analysis, melihat perkembangan kasus secara kronologis untuk memahami dampak dari tahapan waktu tertentu. Cocok untuk studi kasus dengan pendekatan eksperimen atau kuasi eksperimen. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Nah, menggambarkan secara rinci elemen-elemen dan perkembangan kasus secara kualitatif, sering dipakai untuk memberikan gambaran mendalam tentang kasus. Selain itu, pengumpulan data dalam studi kasus biasanya menggunakan wawancara observasi langsung dan terlibat, dokumentasi dan artefak fisik untuk mendapatkan data holistik dan mendalam. Ringkasnya, teknik analisis data studi kasus mengutamakan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap kasus melalui pencocokan pola, pembuatan eksplanasi, analisis kronologis, dan deskripsi rinci. Data yang dikumpulkan secara beragam. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur keberhasilan analisis kualitatif dalam studi kasus? Nah, keberhasilan analisis kualitatif dalam studi kasus diukur dengan beberapa kriteria utama yang berbeda dari penelitian kuantitatif, yaitu rigor atau ketelitian dan ketepatan. Metode meliputi ketepatan, paradigma, pendekatan, serta prosedur penelitian yang transparan dan sistematis, termasuk bagaimana data dikumpulkan, direkam, dikode, dan dianalisis secara mendalam. Kredibilitas, tingkat kepercayaan terhadap data diperoleh dapat ditingkatkan dengan perpanjangan waktu pengamatan, observasi berkelanjutan, triangulasi sumber data, pemeriksaan sejawat, peer debriefing, dan member check atau verifikasi dengan data dengan partisipan. Selanjutnya ada transferabilitas, di mana kemampuan hasil untuk penelitian untuk diterapkan pada konteks lain dengan kesamaan karakteristik meskipun tidak bersifat generalisasi statistik. Dependabilitas dan konfirbalitas, menunjukkan konsistensi dan objektivitas hasil penelitian melalui dokumentasi proses dan penelitian dan refleksi. Kritis penelitian, proses pengukuran keberhasilan ini juga melibatkan tahapan analisis data kualitatif yang sistematis, pengumpulan data, reduksi, dan klasifikasi data.
penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang logis dan mudah dipahami. Singkatnya, keberhasilan analisis kualitatif dalam studi kasus diukur dari ketelitian metode, kredibilitas data, konsistensi proses, dan kemampuan menjelaskan fenomena secara mendalam dan transparan. Bagaimana cara untuk mengukur ketepatan metode dalam analisis kualitatif meliputi beberapa aspek yang penting. Yang pertama yaitu ketepatan paradigma dan pendekatan. Memastikan paradigma dan pendekatan yang dipilih sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. Yang kedua, ada transparansi prosedur, di mana dapat menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan, termasuk detail subjek, setting sosial, cara pengumpulan data, proses perekaman, pengkodean, dan analisis data. Yang ketiga, ada rigor metodologis, meliputi kesesuaian dan konsistensi penggunaan metode secara operasional seperti frekuensi dan durasi, observasi, jenis pertanyaan wawancara, serta tujuan observasi yang jelas. Yang keempat, ada triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data, metode atau teori untuk memverifikasi temuan dan mengurangi biaya. Yang kelima, ada member checking, di mana dapat melakukan verifikasi hasil dengan partisipan untuk memastikan interpretasi sesuai dengan pengalaman mereka. Yang keenam yaitu dokumentasi lengkap, mencatat proses penelitian secara detail agar dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi. Nah, secara praktis ada 9 pertanyaan standar yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mengukur ketepatan prosedur dan metodologis, seperti siapa yang diobservasi, berapa kali dan lama observasi dilakukan, serta apa saja pertanyaan diajukan saat wawancara. Nah, untuk menggunakan triangulasi dalam meningkatkan validitas data kualitatif, peneliti dapat menerapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, ada triangulasi sumber data, di mana mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda. Misalnya, wawancara dengan beberapa informan, observasi langsung, dan dokumentasi terkait, sehingga data yang dapat saling mengkonfirmasi dan mengurangi biaya dari satu sumber saja. Yang kedua, ada triangulasi metode, menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran fenomena yang lebih komprehensif dan memverifikasi konsistensi temuan. Yang keempat yaitu triangulasi penelitian. Investigator atau triangulation melibatkan beberapa peneliti dalam proses analisis data secara independen untuk memastikan hasil yang konsisten dan mengurangi subjektivitas individu. Yang kelima, ada triangulasi teori, di mana menganalisis data dengan menggunakan berbagai teori atau kerangka konseptual yang berbeda untuk memperkaya interpretasi dan menghindari biaya teori tunggal. Yang keenam, ada triangulasi waktu, pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi atau perubahan fenomena yang diteliti.
Selanjutnya ada triangulasi waktu, di mana mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi atau perubahan fenomena yang diteliti. Dengan penerapan teknik triangulasi ini, peneliti dapat memvalidasi data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber metode sehingga meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti karena melihatnya dari berbagai sudut pandang, mengurangi biaya subjektivitas peneliti dan meningkatkan objektivitas hasil penelitian. Singkatnya, triangulasi adalah strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan data valid dan ditemuan dapat dipercaya dengan menggabungkan berbagai sumber metode peneliti, teori dan waktu pengumpulan data. Jenis triangulasi yang umumnya digunakan dalam peneliti kualitatif meliputi triangulasi metode menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan gambaran fenomena yang lengkap dan memverifikasi konsistensi data. Triangulasi sumber data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda, misalnya dari beberapa informan, waktu, atau tempat yang berbeda untuk memperkaya dan memvalidasi informasi. Selanjutnya ada triangulasi peneliti atau investigator triangulation. Melibatkan lebih atau peneliti dalam mengumpulkan pengumpulan dan analisis data untuk mengurangi bias subjektivitas dan meningkatkan kredibilitas temuan. Selanjutnya ada triangulasi teori, di mana menganalisis data dengan menggunakan berbagai teori atau kerangka konseptual yang berbeda untuk memperkaya interpretasi dan menghindari bias teori tunggal. Triangulasi waktu mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsentrasi atau perubahan fenomena yang diteliti. Dengan penerapan teknik triangulasi ini, peneliti dapat memvalidasi data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan metode sehingga meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan. Selanjutnya yaitu singkatnya triangulasi dengan menggunakan bahan. Selanjutnya ada jenis triangulasi yang umumnya digunakan dalam peneliti kualitatif meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu triangulasi metode. Menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan gambaran fenomena yang lebih lengkap dan yang memverifikasi. Konsistensi data. Triangulasi sumber data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda, misalnya dari beberapa informasi, waktu, atau tempat yang berbeda. Selanjutnya ada triangulasi peneliti. Melibatkan lebih dari satu peneliti dalam pengumpulan dan analisis data, mengurangi bias subjektivitas. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan triangulasi teori dibandingkan triangulasi metode adalah meningkatkan kedalaman pemahaman, di mana triangulasi teori memungkinkan peneliti melihat fenomena dari berbagai sudut pandang teoretis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kaya tentang data, asalkan peneliti menguasai teori secara mendalam.
Yang selanjutnya adalah memperkaya interpretasi data. Dengan menggunakan berbagai kerangka teori, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai aspek atau penjelasan fenomena yang mungkin tidak terlihat jika hanya menggunakan satu teori, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya ada mengurangi biaya teori tunggal atau triangulasi. Juga teori membantu menghindari keterbatasan dan biaya yang muncul jika hanya mengandalkan satu perspektif teori, sehingga hasil peneliti lebih objektif dan valid. Sementara itu, triangulasi metode lebih fokus pada penggunaan berbagai cara pengumpulan data untuk memverifikasi konsistensi temuan dan memperluas sumber data, sehingga lebih menekan pada validitas data secara empiris. Singkatnya, triangulasi teori tunggal dalam memperdalam dan memperkaya pemahaman konseptual dan interpretasi data, sedangkan triangulasi metode lebih menekankan pada validasi dan kelengkapan data melalui variasi teknik pengumpulan data. Nah, sekian dari saya. Apabila ada materi yang kurang dipahami dan kurang jelas atau tutur bahasa atau penjelasan yang saya berikan kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya Amberinawanto mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.